Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di studio Bagana di Menara 165 bersama saya Ratman Aspari. Kali ini kita akan update potensi hujan Indonesia sepekan ke depan periode 5 sampai 11 Juni 2026 bersumber dari BMKG. Potensi hujan Indonesia sepekan ke depan periode 5 sampai dengan 11 Juni 2026. Kemarau datang bertahap, potensi hujan ekstrim belum sepenuhnya menurun. Wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan atau HTH dengan kategori bervariasi dari sangat pendek hingga sangat panjang. Sebagian wilayah Indonesia 47,96% berada dalam HTH kategori sangat pendek, yaitu 1 sampai 5 hari. Meskipun demikian, sebanyak 20 lokasi atau 0,44% masuk dalam kategori HTH panjang 21 sampai 30 hari, dan satu lokasi 0,02 masuk dalam kategori HTA sangat panjang atau 31 hari, yaitu di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Analisis perkembangan musim kemarau menunjukkan bahwa sebanyak 28,6% wilayah zona musim di Indonesia sudah memasuki musim kemarau yang didominasi oleh wilayah di selatan Indonesia. Hal ini dikarenakan aktifnya monsun Australia yang berperan dalam membawa massa udara kering di sebagian wilayah Indonesia. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya pembentukan awan terutama pada pagi hingga siang hari, sehingga penyinaran matahari ke permukaan menjadi lebih optimal. Pada periode 1 sampai 3 Juni 2026, suhu maksimum lebih dari 35 derajat Celcius tercatat di wilayah Sumatera Utara, Riau, Lampung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua Selatan. Meskipun beberapa wilayah sudah memasuki musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat masih teramati di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Indonesia bagian utara. Curah hujan tertinggi tercatat di Sumatera Utara 73,3 mm per hari, Papua Tengah 72,8 mm per hari, Kalimantan Tengah 61,6 mm per hari, Bangka Belitung 60 mm per hari, Kalimantan Utara 57,4 mm per hari, dan Papua Barat 57,1 mm per hari. Hujan signifikan di wilayah-wilayah tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang mendukung peningkatan pertumbuhan awan hujan di sebagian Indonesia. Secara spasial, aktivitas gelombang Rossby ekuatorial dan gelombang Kelvin terpantau aktif di sebagian wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, serta Pulau Kalimantan bagian barat dan selatan. Pada periode yang sama, anomali OLR bernilai negatif di bagian barat Indonesia yang mengindikasi potensi tutupan awan konvektif signifikan. Selain itu, keberadaan sirkulasi siklonik di Teluk Cendrawasih dan utara Papua turut mempengaruhi pola aliran massa udara di sekitarnya dan berkontribusi terhadap peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya. Dinamika atmosfer sepekan ke depan. Analisis indikator iklim global terkini menunjukkan El Nino condition di Samudra Pasifik. Hal ini terlihat dari indeks Nino 3,4 sebesar plus 0,69
dan nilai SOI sebesar minus 16,0. Kondisi ini umumnya berdampak pada pengurangan potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dinamika atmosfer skala regional masih berpotensi mendukung pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah. Dalam sepekan ke depan, aktivitas Middle Julian Oscillation atau MJO diprediksi berada pada fase 7 atau Western Pacific hingga fase 8 Western Hemisphere and Africa, sehingga kurang berpengaruh terhadap wilayah Indonesia. Meskipun demikian, filter spasial pengaruh konvektif MJO masih diprediksi aktif di Pulau Papua bagian tengah hingga timur. Gelombang Kelvin diprediksi aktif di sebagian besar wilayah Indonesia, bergerak dari Indonesia bagian barat menuju ke timur. Sementara itu, gelombang Rossby ekuatorial yang bergerak ke arah barat diprediksi aktif di wilayah Sumatera bagian utara. Sirkulasi siklonik juga berpotensi terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua, dan membentuk daerah konvergensi dan konfluensi memanjang dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara, Papua, dan sekitar sistem tersebut. Tidak hanya fenomena regional, labilitas atmosfer yang kuat juga berpotensi mendukung proses konvektif pada skala lokal yang terdapat di Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Aktivitas MJO, gelombang atmosfer, sirkulasi siklonik, dan labilitas atmosfer yang kuat tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia. Potensi hujan sepekan ke depan periode 5 sampai 7 Juni 2026. Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut. Siaga, hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sementara untuk angin kencang berpotensi terjadi di Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Sementara untuk periode 8 sampai 11 Juni 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut. Siaga, hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Papua Pegunungan. Sementara untuk angin kencang berpotensi terjadi di Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Himbauan: menghadapi potensi cuaca signifikan yang masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan, BMKG menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Pengendara kendaraan bermotor juga perlu waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang yang berpotensi mengganggu kelancaran perjalanan. Selain itu, masyarakat dihimbau mewaspadai potensi pohon atau dahan tumbang, baliho roboh, genangan, dan sambaran petir dengan menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame, atau bangunan rapuh, serta membatasi aktivitas di ruang terbuka saat hujan disertai angin kencang dan petir. Untuk masyarakat pada wilayah yang sudah memasuki musim kemarau atau berada pada periode peralihan, BMKG menghimbau untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna menghindari paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan air tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, agar terhindar dari dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. Selain itu, perlu dipahami bahwa musim kemarau dan periode peralihan bukan berarti tidak ada hujan. Hujan masih berpotensi terjadi, khususnya saat kondisi atmosfer masih cukup lembab. Oleh karena itu, masyarakat tetap waspada akan cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kondisi cuaca yang dinamis tersebut perlu menjadi perhatian dan perencanaan berbagai aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruang seperti olahraga dan wisata. Oleh karena itu, BMKG mengingatkan masyarakat untuk secara berkala memantau informasi cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim resmi melalui berbagai kanal informasi BMKG, antara lain laman bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, serta media sosial @BMKG, serta melakukan langkah-langkah antisipasi di lingkungan sekitar guna meminimalkan potensi dampak cuaca ekstrim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana.